Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Tak terasa kita udah memasuki episode yang terakhir tahun ini. Are you ready for Christmas? Itu pertanyaan yang sering kita dengar dari orang-orang sekeliling kita. Tiap kali ketemu orang gitu, are you ready for Christmas gitu. Are you ready for Christmas teman-teman? Di masa Advent ini, aku ke gereja harian ya, ke misa harian. Ada satu hari yang bacaannya tentang bagaimana malaikat Gabriel memberi kabar gembira pada Maria dan Yosef gitu ya. Itu bacaan itu kan berkali-kali ya dipakai selama masa Advent. Pas aku ke misa itu, bacaannya juga tentang Yusuf dapat mimpi untuk nggak ninggalin Maria. Nah itu terus si Romonya membawa kita untuk merenungkan tentang satu hal yang buat aku berkesan banget. Kalimat pertama yang Romonya sampaikan itu yang itu tuh tentang kalau malaikat Gabriel ngasih tahu suruh menamai bayi yang dikandung Maria itu Yesus gitu. Terus ada satu kalimat lain yang mengatakan kamu harus menamakan dia Immanuel gitu. Jadi ternyata banyak orang itu yang penasaran dan sering nanya ke Romo, nanyanya, jadi namanya harusnya Yesus apa Immanuel gitu. Kalau kita panggilnya Yesus kan ditulis juga untuk menamakan dia Immanuel. Jadi yang benar yang mana gitu. Jadi terus dia memakai kesempatan itu untuk cerita dan menjelaskan gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau setiap dari kita punya nama itu ada artinya? Ya dong, apalagi teman-teman yang punya anak pasti memberi nama anak itu dengan suatu harapan, suatu doa dan cari arti yang bagus ya kan. Benar. Gak ada yang kasih artinya yang harapan yang jelek dan musibah gitu. Ya atau namanya capung gitu atau ulet. Iya. Pasti yang bagus. Pasti yang bagus. Pasti ada doa yang kita sisipkan di situ. Terus Romonya bilang kita tuh juga harus sadar bahwa di setiap nama itu ada misi gitu. Jadi nama Yesus itu artinya God save gitu. Tuhan yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan gitu. Kalau Immanuel kan Allah menyertai kita. Terus di Nabi Yesaya itu juga banyak di mention gitu. Nama-nama penasehat Wonderful Counselor ya, penasehat ajaib. Kalau di Indonesia ini apa? Penasehat yang ajaib kayaknya. Terus Prince of Peace. Terus Wonderful Counselor. Apa lagi ya? Pokoknya banyak nama-nama yang mengenai Yesus gitu. Profesi dari Nabi Yesaya. Dan setiap nama yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu dipenuhi dalam nama Yesus gitu. Karena Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan menyertai kita setiap saat. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia yang membawa damai. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia menjadi penasehat agung buat kita. Jadi aku merenung, wow luar biasa ya gitu. Misi yang disebut Nabi Yesaya di Yesaya 9 itu dipenuhi di dalam nama Yesus gitu. Aku dengar itu merinding sih, merasa waduh luar biasa gitu ya, nama Yesus gitu. Terus itu bikin aku merenung tentang nama kita gitu, namaku. Buat aku namaku itu istimewa gitu ya, bukan karena mau nyombong gitu, tapi papaku kasih nama itu aku coba Google dan search gitu, gak ada yang sama gitu kan. Sometimes kita gak punya ada yang sama gimana? Kalau Puspanya oke ya, itu umum gitu ya. Winendiahnya itu gak ada gitu. Jadi Puspa Winendiah itu gak ada yang
sama gitu. Kalau misalnya siapa yang dua-duanya namanya lumayan umum, itu kan kita bisa nemu orang yang exactly the same name gitu sama kita. Aku coba search itu nggak ada gitu, dan cukup unik, dan dari kecil aku diajarin artinya gitu. Winendia itu artinya tetapi tetap bijaksana gitu kan. It's a bit very unusual ya. Iya. Dan nama Cina dari Engkong gitu, dari papa itu juga very unusual gitu dibanding nama-nama yang dia kasih ke saudara-saudaraku gitu. Jadi buat aku namaku ini sangat nggak main-main gitu. Aku ngerasa aku treasured gitu ya. Apa sih namanya treasured? Menghargai. Iya, menghargai, Ya. sangat menghargai lah namaku. Makanya aku juga nggak pengen ganti-ganti nama kan. Kalau anak-anak kita juga nanya, kenapa mami nggak ganti nama jadi nama keluarga sama gitu ya, nama keluarganya gitu. Iya. One of the reason itu karena aku ngerasa that's warisan gitu ya, dari papaku, dan aku sangat mau menjaga gitu. Iya, dan meskipun tuh legally itu surname itu bukan surname kan ya? Iya. Iya sebenarnya. Tapi kalau mau kan bisa ditambahin gitu. Bisa ditambahin, iya. Disambungin kayak orang zaman sekarang. Iya, jadi 2 gitu ya. Iya. Ya. Balik ke arti nama tadi. Balik ke arti nama. Aku jadi merenung. Wow. Doa yang diberikan oleh orang tua itu sangat Tuhan menaruh misi gitu. Kayak Tuhan memberi nama Yesus, fulfill the mission. Aku juga ngerasa seperti itu, dan aku jadi diliputi rasa syukur waktu dengar khotbah Romo itu. Iya, jadi ngingetin aku emang kalau buat kita orang Indonesia atau orang Chinese kan ngasih nama itu kayaknya di episode sebelumnya berapa tahun lalu kita udah sedikit sharing tentang nama ya, dan itu kan menggambarkan harapan kita untuk anak kita ya. Tentunya kan kita pertimbangannya banyak ya, yang mesti yang baik lah, ntar biar nggak dibully ya kan, jangan yang terlalu berbeda. Tapi jadi kayaknya dari sharing kamu ini aku jadi diingetin kalau buat orang Israel nama itu lebih dari cuman harapan ya, itu ada suatu tugas yang diberikan kayak itu ya. Santo Petrus kan, dia kan dikasih waktu itu, Yesus yang kasih nama kan, mulai saat ini kamu namamu Kefas, yaitu batu karang, dan itu tugas dia untuk mendirikan gerejanya, gereja Katolik gitu, dan itu misi yang dia pegang sampai sekarang ya kan. Ya, jadi ada suatu lebih dari harapan ya, tugas yang mesti dipenuhi, makanya ya kayaknya kamu merasa beban. Kalau namaku artinya pangeran. Cie. Ya. Tapi karena mamaku suka sama pangeran yang ganteng katanya zaman itu. Tapi sebagai anak pertama dan dengan nama pangeran itu kayaknya emang di culture kita ada suatu beban buat mimpin ya, beban buat mimpin dan buat meneruskan keluarga gitu. So you have to be strong, you have to be solid, you have to guide your adik-adik gitu kan. Buat aku sih, aku grow up nggak terlalu merasa pinter atau kuat atau sukses gitu ya, tapi ya sedikit banyak ada merasa bebannya itulah, harus live up to the name. We have to live up to the name, dan aku rasa itu suatu hal yang baik ya dengan kita memberi nama anak kita yang baik-baik dan dengan suatu karakter tertentu, itu kan mengirimkan pesan buat mereka untuk be like that, be good ya kan ya. Sebagai orang kan kita banyak tersesat mungkin di tengah jalan, tapi buat aku kalau nginget nama itu kan nama yang setiap hari kita
denger ya kan, orang pasti Iya. manggil kita, itu jadi kayak ngingetin kita lagi, oh oke, I have to be good and live up to that. Ya, terus aku merenung, ini kan episode terakhir tahun ini, jadi aku rasa ada baiknya kita sharing sedikit dan merenung tahun ini. sudah seberapa banyak kita live up to our name gitu ya. Yeah, the mission that God gave us Iya. lewat Yep. lewat nama gitu ya. Kayak Mm. kita suka nggak sadar kalau misi yang Tuhan berikan itu juga ada lewat nama yang kita miliki. Iya. Ya jadi yes, aku mengajak teman-teman keluarga Katolik buat mungkin sediain waktu ya untuk merenung sejenak, untuk refleksi diri gitu, untuk refleksi setahun ini gitu. Dan karena di gereja Katolik kan kita juga dianjurkan dan diajak buat pemeriksaan batin namanya ya, pemeriksaan batin. Bahkan itu kalau bisa setiap hari gitu. Tapi buat kita yang sibuk kan mungkin nggak, sebagian dari kita kan nggak bisa sebegitu. At least ya periodically kita periksa batin gitu. Sudah seberapa banyak kita live up to our own expectations, our family's expectation, tapi yang terutama juga sudah seberapa banyak kita memenuhi harapan Tuhan ya dengan misi yang diberikan kepada kita gitu. Kalau buat aku tahun ini dalam pekerjaan itu sebenarnya tahun terberat ya. Udah lama nggak merasa seperti ini, karena di dalam pekerjaan itu aku ngerasa disalahkan meskipun nggak salah. Because I've done my best dalam segala aspek pekerjaan, tapi I think ada banyak yang kesalahan dicari-cari lah istilahnya. Sampai aku pernah sharing ke kamu kan, aku bertekad aku udah nggak tahan lagi. Jadi aku mau cari kerjaan lain gitu. Udah mau quit, ya. Tapi di sisi lain tahun ini juga ada suatu perjalanan discernment buat aku ya, di mana aku diajak dan kayaknya Tuhan mau aku untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup aku. Jadi emang sebelum terkena banyak masalah ini juga aku banyak doa, Tuhan show me your way, apakah rencanamu dalam hidupku gitu. Karena ya meskipun aku punya kehendak bebas, aku mau mengikuti rencanamu dan jalanmu, itu doaku. Ya, jadi aku ingat saat marah-marahnya itu tentang pekerjaan, aku merasa nggak bisa memenuhi harapan Tuhan gitu, karena sebagai pangeran dan yang mengikuti Tuhan kita, aku merasa aku harus jadi pemimpin di kerjaan yang bisa tenang ya, yang bisa bijaksana. Tapi saat by the way, saat aku dituduh hal-hal yang nggak benar itu, aku juga dipaksa untuk do certain things ya, istilahnya di micromanage lah ya. Dipaksanya bukan melakukan dosa ya, sorry, jangan ya it's not sinful, tapi ya gimana sih ya kalau kita udah punya rencana kerja tapi sekarang dipaksa untuk ngelakuin hal-hal yang berbeda dan itu very specific gitu loh, ya kan, yang sebenarnya aku nggak setuju. Itu kan berat, kayak berasa jadi kayak budak gitu loh, jadi cuman kayak disuruh-suruh gitu ya, nggak ada otonomi. Di saat itu yang nggak bisa tenang, sampai aku kan mesti nyampein ke bawahanku gitu, ini perintah dari atas seperti ini. Udah nggak ada filter ya. Biasanya kan kita coba juga melindungi atasan kita ya kan, dengan oke, sebenarnya ini keputusan diambil karena alasannya ini, tapi karena aku nggak bisa ngerti alasannya apa, aku bilang ya disuruh bos begini aja gitu. Sampai bawahanku ada yang negor, kamu mesti hati-hati loh ngomong. Tapi at that time aku nggak peduli, aku bilang don't worry, I can protect myself. Saking marahnya ya, saking empatnya. Iya, tapi di kepala juga nggak ngerti gimana, it cannot be sugar coated. Nah setelah refleksi ya aku nggak memenuhi harapan Tuhan ya dengan perilaku seperti itu. Dan
ya syukurlah setelah itu ya, setelah lebih tenang bisa lebih bijaksana lah dalam berkata-kata. Jadi itu satu hal yang buat aku nggak meet expectation, nggak menjadi pengikutan yang baik lah. Tapi di sisi lain ada hal yang aku merasa aku cukup mengikuti harapan Tuhan gitu, karena ya meskipun ada kegagalan seperti itu, tapi I think secara garis besar aku bisa lebih melihat dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke. Contohnya saat mau quit itu aku kan banyak cari kerjaan. Terus aku sharing ke kamu kan. Oke, aku cari kerjaan, ini lagi banyak kerjaan yang bagus dan sesuai dengan experience aku. Aku doa ke Tuhan. Tuhan, kalau emang aku harus keluar dari kerjaan ini, tolong kasih kerjaan yang baik. Karena itu kan kerjaan ini juga lifeline keluarga kita ya, financially. Tapi kalau kau mau suruh aku stay, tolong semua aplikasi ini digagalkan, dan aku doa dan aku akan menerima rencana Tuhan gitu. Guess what? Guess what, teman-teman? Nggak dapet satupun. Aku dapat setengah interview actually. Jadi ada satu orang kayak mau undang interview gitu, tapi kayaknya aku merasa dia males-malesan gitu loh. Tahu-tahu mau ngatur waktu aja nggak bisa gitu ya, kayak cari waktu yang tepat. Tahu-tahu sorry, you are unsuccessful. Oh ya udah, ini emang nggak niat. Mungkin dia udah ada calon dari dalam gitu ya, biasanya di company gitu. Setelah itu setelah nggak dapet, aku nggak kecewa sih, tapi itu seperti jadi peneguhan doa. Kamu harus stay. Ya aku stay, dan puji Tuhan lebih ada kekuatan. Dan yang menarik lagi, setelah berapa bulan berlalu di akhir tahun ini, aku dapat kabar kalau aku dapat kabar baik lah istilahnya dalam pekerjaan, di mana justru kemungkinan aku bakal dapat promosi, which is interesting. Jadi terus kayak Tuhan ingetin, this is my plan for you. Yeah, it's a beautiful plan. It's a good plan. Yeah. Gitu. Bayangin kalau kamu ngasih makan ego gitu ya, untuk pokoknya nggak tahan, quit aja. Yeah. Tuhan bilang stay, kamu nggak nurut gitu. What would happen? Yeah. So buat aku di akhir tahun ini kayaknya wrap up-nya aku bersyukur, bukan bersyukur karena aku sukses ya, karena aku ada gagal, tapi aku bersyukur aku boleh cukup kuat buat mengikuti jalan yang Tuhan siapkan. Dan emang firman tuh benar ya, jalan rencana Tuhan tuh bukan rancangan kita, tapi itu rancangan baik yang membawa damai sejahtera. So it's all good. There is blessing, there is hope, and there are good things buat orang-orang yang nunggu gitu. Jadi aku boleh bersaksi tahun ini ya, meskipun berat, aku bisa melihat tahun depan yang lebih ada harapan. Yeah, that's my kesaksian for this year. Kalau buat kamu, refleksimu tahun ini gimana? Refleksiku tentang yang abis dengar khotbah itu. Mungkin aku mau clarify dikit tadi, sedikit ada kita mention tentang beban gitu ya. Mungkin perlu di-clarify bahwa itu bukan burden yang maksudnya beban yang nggak membuat enak. sengsara. Iya, sengsara gitu, bukan. Tapi pokoknya bukan yang negatif lah intinya. Kayak terbeban lah. Kayak terbeban. Kita mengemban itu sebagai suatu tugas ya. Betul. Iya. Jadi aku merasa diliputi rasa syukur saat dengar khotbah itu, saat aku merenungkan harapan papaku untuk aku bisa tumbuh bunga kan. Puspa itu artinya bunga gitu. Bunga kan selalu diidentifikasikan dengan hal yang beautiful gitu kan. Jadi harapannya cantik, nggak cuman secara jasmani tapi juga bijaksana gitu. Itu penting gitu. Dan dulu waktu masih muda gitu ya, masih muda, aku ngerasa
banyak keputusanku itu yang nggak baik gitu, bukan nggak baik ya, aku nggak satisfied lah gitu, merasa nggak bijaksana. Dan setiap kali aku habis ngobrol sama omku yang aku anggap bijaksana banget gitu, aku suka ngiri gitu, kayak how can he so wise. Di situ aku belajar bahwa omku itu hidup di dalam firman gitu. Dan dengan bertambahnya usia kan kita makin bijaksana ya gitu. Dan aku berharap gitu one day I will be like him gitu, bijaksana dan rajin baca firman gitu. Terus aku diingetin sama peristiwa-peristiwa yang lately tuh aku alamin. Kan aku di sini ngemban panggilan untuk jadi ketua komunitas gitu ya, udah 2 periode gitu, dan nggak semuanya mulus kan ya, teman-teman kalau pelayanan juga pasti ngalamin nggak semuanya mulus, nggak semuanya happy with our decision gitu, terutama kalau ada hal yang ganjelan atau something yang come up gitu, konflik segala macam. Kita sebagai pemimpin juga harus memberi respon yang baik dan untuk kebaikan banyak orang gitu, bukan kepentingan pribadi. Dan ada om yang teman pelayanan gitu ya, tiap kali aku merespon peristiwa gitu, biasanya aku belajar untuk nggak langsung merespon secara langsung gitu, saat lagi panas gitu ya, lagi kayaknya emotional gitu, baik emosi yang positif maupun yang negatif ya, emotional gitu. Biasanya aku coba berdoa dan minta hikmat gitu, bagaimana aku harus merespon. Dan tiap kali habis merespon, ada om teman pelayanan ini yang kasih feedback aku gitu, well done Puspa gitu, good respon, good answer. Dan itu gak cuma 1-2 kali gitu, berkali-kali. Dan aku ngerasa, Tuhan terima kasih, puji Tuhan gitu, kalau aku percaya kalau aku gitu ya Puspa, manusia gitu, aku gak akan bisa merespon dengan baik seperti itu. Tapi karena rahmat Tuhan gitu yang bisa memberi aku kekuatan, menginspirasi dan memampukan aku untuk merespon dengan baik gitu. Terus aku jadi flashback lagi. Ini banyak flashback nih kita. Tiap kali Pentecost gitu, aku selalu berdoa, novenanya itu yang karunia Roh Kudus dari Yesaya itu 7 the gift of the Holy Spirit gitu, 7 gift of the Holy Spirit. Pada awalnya kayak awal-awal pelayanan dulu gitu ya, manusia kita itu tempted untuk minta karunia karisma yang untuk pelayanan gitu. Untuk apa sih? Kadang kita terselubung pengen dilihat mungkin ya gitu. Aku bersyukur sih Tuhan gak pernah ngabulin gitu. Tapi terus aku realize bahwa yang lebih penting gitu, yang akan stay untuk jadi karakter kita itu the 7 gift of the Holy Spirit. Saat kita wise, saat kita takut akan Allah, saat kita punya understanding bagaimana Tuhan mau berbicara dengan kita, kita dapat pengetahuan, Tuhan singkapkan pengetahuan yang dalam gitu. Dari semuanya itu aku minta terus, dan aku bersyukur gitu, ngerasa si God melengkapi gitu, to fulfill my mission in my name gitu. Ternyata bukan karena kekuatanku sendiri gitu, bukan karena aku makin bijaksana karena usahaku gitu. Aku ngerasa it's just because the gift that the Holy Spirit gave. Jadi dengan menyadari bahwa all the mission yang kita bisa achieve itu bukan karena kekuatan kita nggak bisa menyombongkan diri gitu ya. Diajak untuk terus menyadari bahwa semua keberhasilan itu bukan karena kehebatanku gitu, tapi sungguh purely God's grace, God's gift, dan praise the Lord. Udah gitu, itu refleksiku tahun ini. Oke, jadi kalau itu refleksi aku dan Reza di sini tahun ini, yuk teman-teman juga
ambil kesempatan ini untuk berdoa, untuk refleksi juga. Sudahkah teman-teman memenuhi misi yang Tuhan berikan? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau masih belum lengkap, yuk kita terus semangat. Di tahun depan kita terus melangkah bersama Tuhan untuk memenuhi semua misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan juga di akhir tahun 2024 ini podcast Aku, Kau, dan Dia melebarkan footprint kami. Ya, kami mulai hadir di YouTube. Ya, mungkin it will take time buat semua episode bisa diupload ke YouTube karena ternyata rumit. Video tuh lebih lelet ya kalau diproses. Jadi untuk teman-teman yang lebih prefer untuk mendengarkan podcast di YouTube, bisa search kami. Handle kami adalah @keluarga_katolik ya. Atau kalau bingung karena biasanya channel baru agak lebih susah di search ya, kunjungi aja website kami di keluargakatolik.online dan dari situ akan ada link untuk ke YouTube. Dan juga kami akan spend time selama masa Natal dan Tahun Baru ini untuk, biasanya kami berdiskusi untuk rencana kami tahun depan. Kalau teman-teman keluarga Katolik ada ide, usul, saran, atau mungkin topik apa yang kira-kira menarik untuk dibahas, tolong tinggalkan feedback, bisa lewat website kami, atau buat yang kenal ya message saja di WhatsApp. Untuk yang nggak kenal ya kunjungi website kami atau lewat Spotify juga bisa leave comment ya. Semoga tahun depan akan lebih baik lagi. Dan kami juga berharap untuk teman-teman keluarga Katolik, kita semua boleh beristirahat ya, spend good times, eat good food, dan juga saling memberkati dengan keluarga kita, dengan teman-teman ya. So please have a good rest supaya bisa kuat kita menghadapi tahun depan lagi dalam hidup, pekerjaan, hidup berkeluarga, dalam pelayanan juga. Amin. Mari kita akhiri perjalanan tahun ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami, terutama dalam tahun 2024 ini. Kau memberkati hidup banyak keluarga Katolik, berkati hidup kami dan semua pendengar podcast Keluarga Katolik, Aku, Kau, dan Dia. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Kau terus hadir dalam keluarga-keluarga kami. Di saat kami susah, berilah kami jalan keluar, berilah kami kekuatan. Di saat kami sukacita, adalah terus bersama kami ya Tuhan. Berilah kami lidah yang memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, supaya Roh Kudus Kau beri kami hikmat untuk bagaimana kami harus menghadapi tahun ke depan. Terima kasih ya Tuhan, terangi selalu jalan kami supaya kami boleh mengikuti perintah-Mu dan memenuhi panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.